Halo sahabat, kembali lagi di segmen Suara Venus, teman patah hatimu sebelum tidur. Patah hati akan menjadi sebuah judul awal dari segmen Suara Venus. Dan selama beberapa menit ke depan, kalian hanya akan disuguhkan gambar dan suara dari gue. Semoga kalian gak bosan ya. So, buat kalian yang sedang menuju kasur atau sedang berusaha menuju mimpi indahnya, mari sedikit kita membahas tentang patah hati. Patah hati bagi setiap orang itu beda-beda. Ada yang mendefinisikan patah hati sebagai luka, ada pula sebagai kecewa. Gue pernah patah hati, dan sering bahkan. Dan gue yakin kalian juga pasti pernah patah hati. Nah, untuk itu, untuk membahas patah hati kali ini, gue nggak sendiri nih guys. Jadi di sini gue sudah punya teman yang akan membahas atau mengulik-ngulik sedikit seputar patah hati, yang sebuah nantinya bisa menjadi teman tidur buat kalian. Nah, teman saya ini bernama Tommy Mardianis. Perkenalkan dulu namanya dong. Ya, nama saya bukan Tommy Mardianis ya. Nama saya Tommy Kaimbu. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, pertama mungkin banyak dari orang-orang yang bertanya, kira-kira patah hati itu apa? Jadi kalau menurut teman saya ini, kira-kira patah hati itu apa sih? Patah hati itu rasa sakit ketika kita menyayangi seseorang, kemudian orang itu menyayangi orang lain. Aduh. Nah, gue pernah ada di posisi patah hati itu, dan memang sih persis seperti yang dikatakan temen gue gitu. Nah, yang pertanyaannya, emang lu pernah gitu ya? Emang lu pernah nggak disakitin terus patah hati itu? Ya, kalau saya sendiri pernah. Jadi kisahnya saya sudah jalan berapa tahun dengan dia begitu kan. Kemudian pada akhirnya dia memilih dengan orang lain. Dia selingkuh dan artinya. Dimana pada saat saya sudah mau berusaha untuk sayang betul-betul sama dia. Aduh. Dia memilih orang lain. Ternyata patah hati bisa serumit itu ya, gitu. Nah, kemarin saya tuh sudah sempat membuat voting untuk sekedar curhat bareng sahabat-sahabat Venus di Instagram gitu. Dan di situ saya sudah buka temanya, yaitu tentang patah hati. Itu ada yang curhat, ada pun yang sekedar bertanya. Nah, pada kesempatan kali ini, biarkan saya dan teman saya akan menjawab beberapa pertanyaan atau mengulik-ngulik sedikit tentang curhatan kalian dan pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, ini yang pertanyaan pertama dari Rasnawati Madiaja. Pernah jadi pelangi untuk seseorang yang buta warna. Itu kalau dari saudara Tommy nih, dari teman gue nih, itu boleh nggak sih, atau gimana sih rasanya jadi pelangi untuk seseorang yang buta warna gitu? Ya, berarti dia pernah bersinar. Dia pernah bersinar, tapi pasangannya menginginkan kegelapan. Aduh. Jadi di sini apakah yang salah ini si pelanginya atau si orang yang buta warna gitu? Ya, kalau menurut saya yang salah pelangi. Kenapa dia datang ketika awan mendung? Aduh. Harusnya dia datang setelah awan mendung tadi itu sudah meneteskan hujan. Kemudian pelangi baru muncul. Nah, betul. Itu ibaratnya kayak gini. Lu itu cinta lu itu sederas hujan. Tapi dia malah neduh. Gitu ya kan, dia jadi apa gunanya? Pada saat hujan, saya yang payungkan. Setelah reda hujan, kamu lupa sama payungnya. Kalau kata puisinya Pak Sapardini, ada hujan di bulan Juni. Nah, pertanyaannya terus bagaimana dengan bulan Juli yang sekarang? Apakah akan disuguhkan pelangi setelah hujan?
itu masih tanda tanya gitu ya kan. Jadi pernah jadi pelangi untuk seseorang yang buta warna itu sebenarnya apa ya, sebenarnya bukan sesuatu hal yang lumrah sih, sudah banyak terjadi gitu. Jadi saudara Rasnawati bukan apa ya, tidak harus menjadikan itu sebagai patah hati yang dalam. Itu justru orang yang disukai itulah orang yang rugi gitu ya. Iya. Sama seperti ketika kita kehilangan seseorang, sebenarnya kita tidak perlu patah hati atau sakit hati yang terlalu berlebihan gitu. Karena dia yang rugi, dia kehilangan orang yang sayang sama dia. Kita hanya kehilangan orang yang tidak sayang sama dia. Berarti yang rugi si orangnya, berarti si orang yang buta warna itu yang rugi. Jadi buat saudari Rasnawati Madiaja itu nggak usah sedih-sedih lagi ya, soalnya masih banyak kok pria-pria lain yang masih bisa melihat warnanya atau masih bisa melihat indahnya pelangi. Kita ke curhatan atau pertanyaan-pertanyaan berikutnya dari Nurhaliza_Zainuddin. Patah hati terdalam menurut kakak itu apa? Ini sama seperti yang kita jelaskan tadi kan di awal. Dia tidak memberikan contoh patah hati yang dia berikan patah hati apa yang dia rasakan. Dia cuma mau tanyain tentang patah hati. Jadi kalau patah hati, kalau menurut saya, menurut admin pribadi, patah hati terdalam itu ketika gue udah pernah sayang, pernah berjuang sama seseorang gitu, pernah betul-betul tulus, tapi ya ujung-ujungnya dikecewakan hanya karena satu dan lain hal gitu. Jadi patah hati terdalam itu menurut gue itu sih gitu. Kemudian ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Zukri_Zem. Lagi deketin seseorang tapi nggak ada fanbacknya, cuman sepihak doang. Waduh, ini sih miris. Ini berarti hanya dia yang berusaha, kemudian yang diusahakan ini tidak mau untuk berusaha kembali. Aduh, ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan gitu. Ya, karena namanya cinta, kedua-duanya harus saling berusaha. Bukan cinta namanya jika hanya sebelah pihak yang berusaha gitu. Iya betul. Jadi saudara Zukri mungkin bisa dipertimbangkan kembali untuk mendekati seseorang yang yang tidak menghargai gitu, yang tidak memberikan feedback yang berarti bagi kita gitu. Jadi jangan hanya kita yang berusaha untuk mendapatkan dia, jadi buat dia juga untuk berusaha untuk mendapatkan kita. Kan cinta itu harus keduanya saling mempertahankan gitu. Nah, di sini ada dari Jung Jeb. Ini pertanyaannya, gimana sih sikap Mimin dengan bertahan atau pergi dalam kondisi digantung dan tidak dihargai? Nah, kayak judul lagu ya. Apakah sebaiknya kita putus atau terus? Oke. Jadi dia ini ibarat kalau dalam skrip film, dia ini hanya pemeran sampingan. Aduh. Ketika pemeran utama tidak ada. Jadi ketika datang pemeran utama, dia ditinggalkan seperti itu. Jadi dia hanya sebagai pemeran figuran. Sampingan. Jadi gimana? Jadi menurut lu sikap yang perlu diambil itu apa? Apakah sebaiknya pergi atau tetap bertahan dengan kondisi seperti ini, digantung dan tidak dihargai? Harus pergi, karena menurut saya ketika kita tidak dihargai lagi, ketika hubungan itu cuma digantung, cuma dijanji, kita tidak akan makan janji. Kita itu butuh bukti. Betul. Jadi kalau menurut saya pergi sih. Jadi kalau menurut admin pribadi sih ya, saudara Jung Jeb ini ya sebaiknya pergi. Saudari Jung Jeb sebaiknya pergi gitu. Soalnya untuk apa dipertahankan jika yang dipertahankan tidak mempertahankan Bali gitu. Apalagi dengan gak digantung dan tidak dihargai. Gue pernah gitu kan, ada di posisi ini. Admin juga pernah ada di posisi ini, pernah mengharapkan sama seseorang tapi hubungannya bahkan digantung dan tidak pernah. Sakit itu. Tidak pernah ya. Tapi itu masa lalu gitu. Jadi keputusan yang bagus untuk diambil ya pergi gitu.
Di sini ada dari Silvi Lasiri. Rindu seseorang yang bukan milik kita lagi. Bagaimana solusinya itu, Kak? Aduh. Jadi kalau menurut saya rindu itu wajar sih. Wajar ya, betul. Kita rindu sama seseorang itu wajar, tapi untuk memilikinya kembali itu tidak boleh. Karena mungkin kamu boleh rindu sama seseorang, dia bukan milikmu lagi. Kita tidak tahu di sini cerita hubungannya kenapa mereka ditinggalkan atau dia yang meninggalkan juga tidak ditahukan. Jadi rindu itu boleh rindu. Tapi jangan buat rindu itu hanya akan menjadi bayang-bayang untuk merusak masa depanmu. Artinya untuk mengulangi misalkan kayak dia mau mengulangi pacaran lagi, dia mau mencoba membuka hati lagi, tapi dia rindunya sama si yang sudah sakitin dia. Jadi itu salah, salah. Jadi pintar-pintarlah untuk mengartikan kata rindu. Karena kita ini tidak bisa tentukan rindu mau datang ke siapa, mau datang ke orang yang siapa gitu. Jadi rindu ini bebas gitu. Tapi untuk jika rindu seseorang yang bukan milik kita lagi, itu bebas, itu tidak apa-apa. Yang penting kita lebih pintar dalam mengartikan arti rindu itu gitu. Jadi apakah kita rindu orangnya atau hanya kita rindu sekedar kenangannya? Seperti itu. Kadang memang orang seperti itu. Dia bilang rindu sama seseorang, sebenarnya bukan orang yang dia rindu, cuman kenangannya gitu. Makanya ketika dia pergi, misalkan dia pergi di tempat dulu wisata dengan pacarnya, kemudian dia pergi lagi ke tempat wisata, dia lihat, ini saya rindu saya datang di sini lalu dengan dia begini. Itu sebenarnya cuma kenangannya sih, kalau bukan orangnya. Gitu. Jadi buat Silvi Lasari itu, jadi pintar-pintarlah dalam mengartikan kata rindu. Ini ada dari _Fajra. Min, bagaimana tuh kalau kita suka diam-diam ke teman sendiri? Aduh, ini sampai sekarang masih gue alamin sih, sampai sekarang gitu. Jadi gimana ceritanya gitu? Aduh, kalau sampai sekarang ini gue bukan pernah sih, masih mungkin bisa dibilang masih suka sama seorang teman, tapi justru kata teman ini yang seolah menjadi penghalang gitu. Kata teman ini yang seolah kayak menjadi dinding tebal, dinding pemisah yang tidak akan bisa buat kita bersatu gitu. Padahal kalau dekat ya dekat, tapi dekatnya selayaknya teman-teman biasa gitu. Tapi itulah, sampai sekarang gue masih bingung kenapa sosok teman ini terkadang sulit untuk merubah status dari teman menjadi pacaran gitu. Gitu. Jadi kalau mungkin saudara saya punya solusi gitu yang kalau untuk masalah yang satu ini, jujur saya saja tidak punya solusi untuk yang satu ini karena saya masih terjebak. Aduh. Jadi kalau menurut saya ketika kita mau dekat dengan teman kita, jadi takutnya nanti alasannya kita sudah lama berteman, saya tidak mau merusak pertemanan. Berarti dia berpikir ketika kita berpacaran, dia hanya mau putus, ujung-ujungnya akan putus. Jadi dia memikirkan, berarti kalau saya pacaran dengan dia nanti akan putus, nanti pertemanan itu akan rusak seperti itu. Betul. Jadi itu menurut saya cuman alasan, alibi, betul. Alibi tanpa bukti. Padahal belum dijalani, tapi sudah bilang bahwa kita tidak bisa sama-sama. Nanti kalau kita putus gimana? Kalau kita marahan gimana? Nanti kita tidak temenan lagi. Padahal itu belum dijalani, tapi sudah ditakuti. Aduh. Ya, tapi sebenarnya kalau kita mau dekat sama teman kita, jadi kasih tahu saja begini. Saya suka sama kamu. Kalau kamu tidak suka, setidaknya saya sudah kasih tahu. Saya cuma mau menambah wawasan supaya kamu tahu. Seperti itu. Betul. Artinya kita sebagai orang yang mau dekat sama teman kita, yang mau merubah status dari kata teman tadi menjadi pacar, kita memang harus niat untuk pergi untuk melepaskan kata teman ini. Tapi sebelum itu kita katakan seperti yang tadi itu. Jadi kita katakan, saya suka sama kamu.
kalau kamu tidak suka tidak apa-apa, karena ini cuma mau menambah wawasan. Iya. Supaya kamu tahu. Nah, kalau menurut saya seperti itu sih. Iya. Jadi sebenarnya mengungkapkan suka sama seseorang itu tidak apa-apa, suka apalagi sama teman sendiri. Justru ya, ini kalau menurut pendapat gue pribadi ya, justru pacaran dengan teman sendiri itu lebih menyenangkan. Karena kenapa? Kita sudah tahu bibit bobotnya, kita sudah tahu kepribadiannya kayak apa, kita sudah tidak perlu saling tutup-tutupi, tidak perlu lagi saling dekat untuk tahu sifatnya lebih dalam, karena kita sudah tahu sejak awal gitu. Tinggal bagaimana cara kita menyesuaikan diri dari awalnya kita teman, sekarang menjadi pacar gitu. Tinggal itu bagaimana penyesuaian diri kita gitu. Itu kalau dari gue pribadi. Tapi sebenarnya di antara pertemanan itu, di antara pertemanan yang dimana ada cewek dan cowok, itu tidak mungkin salah satu di dalamnya itu ada yang menyimpan hati kan. Betul. Seperti itu. Kemudian kalau untuk mematahkan, kebanyakan kan perempuan yang selalu bilang begini, saya takutnya hubungannya kita nanti rusak, pertemanannya kita rusak, kayak seperti itu kan. Jadi caranya jangan mau pacaran dengan dia, tapi langsung menikah. Betul. Langsung menikah dengan dia. Halalkan Sudah. Kalau dia perempuan, kayak kalau yang banyak alasannya si laki-laki, langsung tinggalkan saja, karena laki-laki itu harus yang berjuang. Betul. Jadi yang laki-laki itu langsung buktinya gitu ya kan. Kita mengarah ke cewek ini, kita mendukung perempuannya ya. Nah, siap. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari saudara Anugrah Cakradiguna. Nah, nih Min, ada teman gue yang sekarang belum bisa lupain masa lalunya, padahal udah putus lama. Nah, kalau itu gimana sih gitu? Goblok sih kalau menurut saya. Goblok ya, betul. Ya karena dia tidak bisa lupa sama masa lalunya. Ya karena begini, saya rasa saya pernah ada di posisi itu. Jadi sudah lama pacaran, sudah orang tua sudah baku tahu. Jadi kemudian putus. Akhirnya saya berpikir, ya kecewa dengan semua ini. Jadi kalau bilang saya takut mau mencoba lagi, saya mau takut untuk sakit lagi begitu. Cuman saya berpikir kalau itu terus yang saya bawa ke masa depan saya, masa lalu saya selalu saya bawa ke masa depan saya, itu cuman akan jadi benalu, itu cuman akan jadi perusak, dan kita tidak mendapat penghambat. Kita tidak akan dapat keuntungan dari yang kita pikirkan di masa lalu itu. Betul. Kayak misalkan rasa trauma, seperti rasa trauma seperti itu ya. Iya. Nah, itu jadi kalau menurut gue sendiri sih ya, untuk kenapa sih harus nggak bisa lupain masa lalu gitu, sedangkan masa depan kita masih panjang, masih ada gitu. Nah, oke, kita mungkin masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi tidak harus dikenang kan. Untuk apa masa lalu dikenang? Masa lalu memang tidak harus dilupakan, tapi tidak untuk dikenang. Masa lalu juga bukan pahlawan yang harus kita kenang gitu. Betul. Ya, gitu. Jadi untuk apa sih kita harus melupakan masa lalu? Nah, takutnya jika kita terlalu terbiasa terlalu berlama-lama dalam zona masa lalu ini, dalam zona nyaman ini, kita jadi takut ngoba gitu. Kita jadi takut untuk melangkah. Nah, itu adalah sebuah kesalahan tersendiri bagi kita gitu. Nah, sebenarnya kisah ini hampir sama dengan kisahku. Ya, hampir sama. Jadi bagaimana ceritanya? Nah, sebenarnya ya sudah kita bongkar-bongkaran di sini ya. Ya, kebetulan ini demi sahabat Venus gitu. Jadi gue bongkar-bongkaran di sini saja. Gue pernah suka sama cewek gitu. Dan ya sudah lama dekat, hubungan jalan seperti biasa ya, layaknya orang dekat biasa kayak gitu. Terus jadian. Nah, tapi alasan jadiannya, sebelum kita jadian, si cewek pernah bilang gitu bahwa perasaannya belum sepenuhnya karena masih belum bisa melupakan masa lalu gitu. Jadi ya memang sih gue bodoh gitu, karena terima dengan lapang dada gitu. Ya, tapi ujung-ujungnya hubungannya berakhir hanya karena permasalahan yang sama, hanya karena masa lalu gitu. Jadi menurut lu gimana sih? Kalau menurut saya dia bukan ingat masa lalunya sih.
Dia cuma takut untuk mencoba. Betul, Jadi betul. sudah seperti saya bilang tadi. Saya itu pernah di posisi itu dan saya takut mencoba. Tapi kalau begini terus saya akan dalam kondisi sakit terus. Nah, saya ini orang yang berhak untuk bahagia. Bagaimana cara bahagiaku? Saya harus tinggalkan itu. Bukan berarti saya lupa, tidak. Sakit itu akan masih ada membekas, sama seperti kertas yang kita sudah coret. Kemudian walaupun kita hapus tetap masih ada bekasnya. Betul. Tapi tidak selamanya kita harus bertahan dalam posisi seperti itu terus. Kita harus mencoba melepas. Betul. Karena kisah yang kita tulis bukan hanya berputar-putar di masa lalu itu gitu. Jadi kita memang ibarat tadi kertas, sekali kita remas dia tidak akan bisa kembali utuh, dia tidak akan bisa kembali mulus seperti biasa. Lurus seperti awal. Tapi kertas tetaplah kertas dan fungsinya masih sama gitu. Dan meskipun dari masa lalunya dia sudah diremas, dia tetaplah kertas. Dia tidak akan menjadi abu kalau kita tidak apa-apakan gitu. Nah, begitu. Jadi boleh untuk memikirkan masa lalu, boleh, karena dari SD gitu kan, kita dari SD kan diajar untuk mengingat bukan melupakan. Iya. Jadi tidak ada salahnya gitu kan jika kita berpikir tentang masa lalu, tapi ingat masa lalu bukan untuk dikenang. Gitu. Selain itu juga biasa kan di SD itu kan diajarkan untuk belajar tentang sejarah. Sejarah. itu kenapa sih harus ada kata sejarah gitu? Jadi kalau terjadi sesuatu dalam hidupmu yang terlalu suram, jadikan itu cerita. Betul. Jadikan itu cerita hidupmu, bukan sebagai penghambat untuk betul. mau mencoba. Betul sekali. Jadi itu sejarah gitu. Karena kamu itu berhak untuk bahagia. Siapa tadi namanya? Anugrah Cakrawira, tapi ini katanya temannya gitu. Temannya. Katakan sama temannya, dia berhak untuk bahagia. Ya, betul. Nah, jadi oke, ya berhubung mungkin sudah terlalu panjang lebar ya pembahasan tentang patah hati kita. Ya, sembari untuk membawa kalian tidur, membawa kalian ke alam mimpi. Terima kasih yang sudah mendengarkan bacotan-bacotan kita, curhatan-curhatan dan pertanyaan-pertanyaan kita. Dan sekedar informasi bahwa segmen Suara Venus ini akan admin adakan selama patah hati, selama masih ada orang yang patah hati gitu. Jadi segmen Suara Venus ini semoga bisa terus berlanjut gitu. Satu informasi lagi bahwa sebelum admin akan buat video tentang segmen Suara Venus ini, admin mau buat sebuah instastory. Jadi instastory di Instagram admin yang namanya ardi_musa. Nanti linknya juga ada di deskripsi video ini. Teman-teman nanti bisa follow dulu biar bisa tahu kapan admin akan buat kuesioner untuk sekadar curhat atau bertanya-tanya seputar tema yang akan kita bahas pada segmen Suara Venus di episode berikutnya gitu. So, jadi buat teman-teman yang sudah dari tadi mendengarkan bacotan kita, terima kasih banyak dan selamat menyelam ke dunia mimpi. So, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Semoga mimpi kalian bahagia, semoga besok paginya kalian bisa semangat untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Bye-bye.